Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita sampai pada hadis yang ke-8 dari bab 16. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum kamathali rajulin aw qadanaran faja'alal janadibu wal farashu yaqna fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhum bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadayya. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan kalian semua adalah bagaikan seorang lelaki yang menyalakan api, kemudian banyak belalang dan kupu-kupu yang jatuh ke dalam api tadi. Sedang orang itu mencegah binatang-binatang itu jangan sampai terjun di situ. Saya ini adalah seorang yang merintangi kalian dari neraka, akan tapi kalian masih juga hendak lepas dari peganganku. Jadi diibaratkan seperti itu ya, seolah-olah kita ini dalam ibarat tersebut di atas itu seperti kupu-kupu ataupun anai-anai ataupun yang lain-lain ya, yang biasanya kalau ada cahaya itu mesti akan mendatanginya. Kalau cahayanya itu cahaya lampu begini ini, lampu listrik yang seperti kita ini, nyeret lebih aman. Tapi kalau yang didatangi itu api yang sedang menyala itu langsung terbakar. Rasul itu diibaratkan seperti orang yang menghalau belalang-belalang tadi, menghalau kupu-kupu tadi, menghalau aneh-aneh tadi agar tidak mendekat ke api. Tapi ada di antara kupu-kupu tersebut, belalang-belalang tersebut, anak-anak tersebut yang senantiasa lepas dari halauan kita. Ada di antara manusia ini, umat Muhammad ini yang senantiasa lepas dari pegangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diibaratkan seperti itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau nomor 2285. Penjelasannya adalah Nabi SAW menyerupakan jatuhnya orang-orang bodoh dan orang-orang yang menyimpang dengan melakukan kemaksiatan dan syahwat mereka ke dalam neraka, serta semangat mereka untuk tercebur ke dalamnya itu, padahal Rasul mencegahnya ya, bagaikan terjatuhnya kupu-kupu ke dalam api dunia lantaran keinginannya dan lemah pikirannya. Keduanya sama-sama berjalan menuju kerusakan dirinya karena kebodohannya. Jadi akibat fitnah syubhat yang menyeliputi dia, maka al halalu bayyinun wal haramu bayyinun itu enggak jelas lagi bagi dirinya. Mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, mana boleh, mana enggak boleh, itu menjadi enggak jelas bagi dirinya. Akibatnya
dia terjerumus ke dalam kemaksiatan itu, dia terjerumus ke dalam kerusakan itu, bahkan semangat untuk menuju ke sana karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Kalau semata-mata tidak tahu kemudian dia semangat belajar untuk mengetahui, semoga Allah ampuni. Tapi kalau menjaga diri, nyaman dalam ketidaktahuan, nyaman dalam kebodohan, ini yang musibah. Ya, ini yang menjadi musibah. Karena dirinya tidak tahu kalau ternyata dia nggak tahu. Dirinya bodoh kalau ternyata dia bodoh. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ini satu ibarat ya, satu ungkapan yang Rasulullah SAW sebutkan untuk mendekatkan bagaimana Rasulullah itu kepada umatnya itu sayang sekali. Sayangnya Rasul kepada umatnya. Tapi ada di antara umatnya yang memang tidak mau untuk disayang. Sebagaimana sabda Rasul pada ayat riwayat yang lain, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku itu masuk jannah illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya-tanya, "Apa ya aba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba. Atau kama qala. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, sungguh dia telah aba tadi itu, telah enggan. Ya. Maka ini jamaah rahimakumullah, satu ungkapan di mana pada riwayat sebelumnya Al-Quran turun itu laksanakan air hujan yang turun ke bumi, kan gitu ya kemarin ya, dalam riwayat sebelumnya. Al-Quran Allah turunkan ke manusia, ini bagaikan air hujan yang Allah turunkan ke muka bumi, di mana ada 3 golongan. Golongan pertama, air hujan tersebut menimpa kepada tanah yang gembur, yang kemudian air hujan itu merasuk ke dalamnya, bisa menggemburkan tanah dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Berarti apa? Air hujan itu diterima dan kemudian dia tumbuh. Setelah itu dia menumbuhkan tanaman-tanaman, menumbuhkan buah-buahan, dan buah-buahan bisa menjadi rezeki bagi makhluk hidup yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, tanahnya keras, tidak subur. Dalam arti tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, tetapi dia menahan air tersebut, sehingga manusia bisa mengambil dari genangan air yang ada, baik untuk minum dia sendiri, untuk menyirami tanaman-tanaman dia, termasuk diantaranya hewan-hewan minum dari genangan air tersebut. Ini diibaratkan seperti ulama yang dia mampu menampung ilmu yang banyak, kemudian ilmu itu ditularkan kepada orang-orang yang lain. Kemudian yang ketiga, air hujan yang menimpa kepada satu tanah, yang tanah itu juga tidak subur, tapi tanah itu juga tidak bisa menampung air, sehingga air bablas-bablas saja. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Jamaah rahimakumullah. Nah, sementara di hadis yang kita baca barusan, yaitu yang nomor 8 dari bab 16 kitab Riyadhus Shalihin ini sebuah ibarat dari Rasulullah SAW terkait dengan Rasul itu seperti orang-orang yang mencegah kupu-kupu agar tidak masuk ke dalam nyala api tersebut. Tapi ada di antara kupu-kupu tadi yang senantiasa lepas dari halauan orang yang melindunginya dari ganasnya api tersebut. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang ke-9 atau hadis urutan 164 secara keseluruhan. Anhu, berarti juga dari Jabir ya. Dari Jabir berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i was-sakhfati. Wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakatu. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh menjilat jari-jari dan piring seraya bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di manakah yang ada berkahnya.
Ya, jadi saya ingat itu ya yang saya pernah kisahkan dulu ya. Ayah saya itu betul-betul setiti ya dalam masalah ini. Kalau saya makan itu ada yang tersisa walaupun satu bulir nasi itu diingatkan. Jangan-jangan berkahnya itu di upo satu itu. Kamu makan sebanyak tadi itu, jangan-jangan berkahnya ada di situ itu. Maka jangan kamu tinggalkan itu. Dalam riwayat lain juga disebutkan wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain dari Jabir lagi, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Jika sesuap makan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaklah ia mengambilnya. Wal yumit makana biha min adza. Lalu hendaklah ia menyingkirkan kotoran yang melekat padanya. Wal yakulha. Kemudian hendaklah ia memakannya, yang bersih maksudnya ya. Wala yad'aha lisyaiton. Dan janganlah makanan itu dibiarkan untuk setan. Wala yamsah yadahu bil mindil. Dan jangan pula seseorang mengusap tangannya dengan sapu tangan hatta yal'aqa asabi'ahu, sehingga ia menjelati jari-jarinya terlebih dahulu. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena dia tidak tahu di bagian makan yang mana terdapat keberkahan. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain pula melalui Muslim tapi masih dari Jabir, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya setan akan mendatangi seseorang di antara kalian di setiap keadaannya. Hatta yahdurahu inda ta'amihi. Bahkan setan pun mendatangi orang tersebut ketika sedang makan. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmatu, maka jika sesuap makanan salah seorang di antara kalian jatuh, fal yumit makana biha min adza. Hendaklah ia menyingkirkan kotoran-kotoran yang melekat padanya. Fal yakulha wa la yad'aha lisyaiton. Kemudian hendaklah dia memakannya yang bersih dan jangan dibiarkan untuk setan. Ini saja seperti itu Pak ya. Lalu bagaimana lagi ketika kita dapati di kalangan kita banyak yang ngambil makanan kemudian sengaja untuk tidak dihabiskan. Tengoklah di pesta-pesta, iya kan? Seolah justru kalau dihabiskan itu celah. Karena apa? Gilani atau malu-maluin, datang ke pesta kok lapar. Kadang-kadang kan begitu. Bahkan baru dimakan separuh. Iya, bahkan baru dimakan separuh. Padahal itu prasmanan. Artinya kalau prasmanan kan kita sendiri bisa memperkirakan, walaupun bisa jadi ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Mungkin satu, dia nggak ngira kalau ternyata itu lauknya itu pedas sekali atau apalah ya, kemudian dia ambil ternyata nggak kuat, itu lain urusannya ya, lain perkara seperti itu. Atau mohon maaf mungkin ada yang agak telur dikit sehingga wes kadung sore, kadang-kadang apa namanya, ada yang mungkin rada piye gitu kan. rada piye pengalaman ya. Ya memang datangnya salah sore. Sementara kadang-kadang mungkin menyiapkannya sudah dari pagi kan. Sementara dia bagian prasmanan atau bagian menyediakan konsumsinya mungkin lupa untuk tidak diangetin atau bagaimana, tidak dijaga apinya. Kadang-kadang kan seperti itu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, saya kembalikan ke sini. Yang sudah terjatuh saja, apabila memang masih mungkin untuk kita selamatkan, ambil yang bersih, makanlah, dan buang yang ada kotorannya.
Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan pesanan, jangan kamu tinggalkan untuk setan. Karena apa? Ibaratnya, identiknya dengan apa? Tabdzir. Ibaratnya dengan tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang tukang tabdzir itu adalah teman-temannya syaitan. Maka jamaah rahimakumullah, dalam satu riwayat yang lain juga, karena tadi juga disebutkan di sini, syaitan itu senantiasa ingin nimbrung kepada kita ya, dalam segala urusan kita, hatta urusan makan pun dia juga ikut ya. Dan bahkan yang lainnya. Makanya kita juga betul-betul diingatkan agar kiranya jangan lupa dengan ketika akan memulai dengan aktivitas itu bismillah, bismillah, bismillah. Karena apa? Bismillah salah satu di antara pelindung kita dari gangguan atau campur tangan jin. Ya. Tentunya jin yang suka ganggu ya. Kalau jin yang soleh-soleh nggak ganggu. Tapi jin yang nakal-nakal itu ya. Jin yang nakal itu yang suka ganggu itu. Karena kalau jin yang soleh juga takut kalau dia mengganggu. Dia juga terkena hadis, Pak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Itu masalahnya. Seorang muslim itu adalah orang muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, kalau dia suka gangguin, suka jahil kepada manusia, oh berarti dia kemuslimannya dalam tanda petik. Sebenarnya sama ya. Orang yang suka jahil dengan temennya, oh ini keislamannya dalam masalah. Kita lanjutkan. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menundukkan jiwa dengan sikap rendah hati. Menundukkan jiwa dengan sikap rendah hati. Salah satu di antaranya adalah tadi low profile kita itu enggak apa namanya, enggak jaim banget itu ya. Kan kalau orang yang ngambil sesuatu yang jatuh kemudian kayaknya kok dermis banget itu ya. Ngertos Pak yang dermis nih? Atau gimana? Padahal dalam Islam Rasulullah berikan betul-betul wasiat terkait masalah ini atau nasihat terkait masalah ini. Masalah yaitu terkait dengan luqmatut ta'am, sesuap rezeki makanan. Saya ulangi, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menundukkan jiwa dengan sikap rendah hati dan mengambil sesuap makanan yang terjatuh dan tidak memberikannya sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang elit karena sombong, dan perintah menjilat jari-jari dan piring. Walaupun sikapnya tentunya juga yang baik ya, bukan piring-piringnya dijilati. Tapi kita anulah ya, tentunya kita akan memberikan satu pemaknaan dan prakteknya yang wajar dan layak. Ini kalau kalangan orang-orang yang yang suka ngeles nggak gitu loh Pak. Wih, kok gila nih men, masuk piring-piringnya didilati. Itu sebenarnya kan ngeles aja itu. Baik, saya lanjutkan. Hadis nomor 10 atau 165. Dalam cetakan yang saya bawa ini pas nomor 10 dan garis miring 165-nya kebalik menjadi 561 dan 01. Memang kadang-kadang gitu ya. Tapi berikutnya enggak ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'idhah faqala ya ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah taala khufatan uratan ghuzlan kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami untuk memberikan nasihat. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua akan dikumpulkan untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak berkhitan. Hufatan, telanjang kaki, nyebuk, nyeker bahasa kitanya ya. Hufatan, tidak pakai sepatu, tidak pakai alas kaki. Uratan, dalam keadaan tidak berpakaian. Ghurlan apa di situ apa? Ada nggak Tat? Nggak ada ya. Yang pilihan-pilihan saja ya. Di sini kalau ghurlan tidak berkhitan ya. Kama bada'na awala khalqin, sebagaimana kami telah dimulai penciptaan pertama. Nu'iduhu wa'dan alaina, begitulah kami akan mengulanginya lagi ya. Nu'iduhu wa'dan alaina, inna kunna fa'ilin, begitulah kami akan mengulanginya, suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Ini sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 104. Ala wa inna awal khalaik yuksi yaumal qiyamati Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah bahwa makhluk yang kali pertama diberi pakaian pada hari kiamat ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Ketahuilah Nabi Ibrahim akan didatangkan dengan disertai beberapa orang dari umatku. Fayu'khadhu bihim dzatas syamal. Kemudian orang-orang itu diseret di sebelah kiri atau dibanjarkan di sebelah kiri. Fa'aqulu ya Rabbi ashabi. Maka aku berkata, ya Rabbku, mereka adalah umatku. Fayuqal, maka dikatakan, innaka latadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui, lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Fa'aqulu kama qala al-abdu as-solih, maka saya katakan sebagaimana dikatakan oleh seorang hamba yang solih, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Maka saya katakan sebagaimana dikatakan oleh orang yang soleh, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, fayuqalu li innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtum. Muttafaqun alaih. Engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau yang maha menyaksikan akan segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa. Setelah itu dikatakan kepadaku, sebenarnya mereka itu tidak henti-hentinya melakukan kemurtadan semenjak engkau berpisah dengan mereka. Muttafaqun alaih. Jamaah rahimakumullah, maaf, ini sepertinya kutipan ayatnya, kutipan hadisnya ini ada yang kurang ini. Kalau saya setarakan dengan terjemahnya tadi ya, ada yang tidak tertulis ini, yaitu surat Al-Maidah 117-118 ya. Ntar ini posisinya di sini harusnya di mana ini? Setelah kata-kata fa'aqulu kama qala al-abdus sholih, maka aku katakan sebagaimana dikatakan orang yang soleh, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana, dan kama bada'na, oh bukan
Kutipannya keliru ya Pak ya. Surat Al-Maidah ayat 117 118. Ayat yang dikutip harusnya itu. Inilah karena tadi saya nggak koreksi ya. Ini salah dalam pengutipan, penulisan hadisnya salah ini. Surat Al-Maidah 117 surat kelima ya. Ayat 117 118. Ya. 117. Wa kuntu alaihim syahida. Nah, maka setelah engkau mana tadi? Dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Nah, betul ya. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Ya. Ini 117 tapi enggak dari awal ya. Dari pertengahan ya. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi atas mereka ma dumtu fihim, sepanjang aku ada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau sudah mewafatkan aku ya Allah, kunta antar raqiba alaihim, tentu engkaulah yang mengawasi mereka. Kan tadi dikatakan bahwasanya ada di antara hamba-hambamu itu yang sepeninggalmu buat sesuatu gitu tadi ya. Sepeninggalmu itu amal-amal tambah-tambahan dalam Islam atau tambah-tambah dalam masalah ibadah, sehingga itulah yang kemudian dikenal dengan istilah bid'ah. Ya, menambah-nambah dalam masalah ibadah, menambah-nambah dalam masalah agama, itulah yang kemudian dikatakan bid'ah. Maka wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, ya Allah, aku menjadi saksi penjaga mereka sepanjang aku di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau sudah mewafatkan aku ya Allah, kunta antar raqiba alaihim, tentu engkaulah yang menjadi pengawas bagi mereka. Raqib bagi mereka itu engkau ya Allah. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha melihat, maha menyaksikan atas segala sesuatu. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat 117-nya. 118-nya, in tu'adzibhum, jika engkau mengadab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jamaah rahimakumullah, kalau kita renungkan ya, redaksi dari ayat ini semacam apa ya? Kemudian ditiru oleh siapa? Nuansanya sama ya, Abu Nawas. Ilahi las tulil firdausi ahla, ya Allah, kayak aku nih nggak pantas jadi penghuni jannah itu. Jadi penghuni jannah itu firdaus itu nggak pantas. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi kalau untuk menjadi penghuni neraka aku nggak kuat ya Allah. Ya kan? Kan ditiru Abu Nawas kan, nih gaya begini ditiru oleh Abu Nawas. Karena Allah SWT juga menyatakan dalam Al-Quran, sabda Rasul yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran seperti itu. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, aku menjadi penjaga mereka ya Allah sepanjang aku ada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau sudah mewafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, tentu engkau yang menjadi penjaga bagi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, segala sesuatu itu enggak tertutup untuk engkau. Engkau maha melihat segala sesuatu ya Allah. In tu'adzibhum, jika engkau mengadab mereka, fa innahum ibaduk, mereka juga hamba-hambamu. Terserah engkau akan berbuat apa kepada hamba. Wa in taghfir lahum, demikian juga jika engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Enggak ada yang akan protes kepada engkau ya Allah. Enggak ada yang akan menghakimi engkau ya Allah. Enggak ada.
Maka di sini menjadi satu apa ya? Sebenarnya ini juga mengajarkan yang lain, Pak. Satu sisi mengajarkan khauf, sisi lain mengajarkan roja, iya kan? Satu sisi mengajarkan takut, khawatir akan azab Allah karena dosa-dosa kita, tapi sisi lain memberikan satu pengharapan kepada kita bahwasanya Allah Maha Pengampun. Dosamu apapun Allah akan ampuni kalau kamu betul-betul jujur dalam pertobatanmu. Kan begitu. Setelah itu dikatakan kepadaku, nah ini di sini sama ya. Setelah berikutnya ya. Fayuqaluli, setelah itu dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabikum mundu faraktum. Sebenarnya mereka itu tidak henti-hentinya melakukan kemurtadan semenjak engkau berpisah dengan mereka. Artinya apa? Berbalik kepada kekufuran, tidak pernah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang Rasul saksikan di tengah-tengah sejak ketika Rasul masih hidup itu adalah dalam keadaan baik-baik. Atau ini maknanya berikutnya, makna yang lain bagaimana? Generasi-generasi yang sudah Rasul tinggalkan berikut-berikutnya yang memang tidak bertemu dengan Rasul, tapi hanya bertemu kepada para pengikut-pengikut Rasul. Siapa itu? Ya bisa jadi bukan lagi sahabat, bukan lagi tabiin, bukan lagi itba'ut tabiin, tapi entah sudah generasi keberapa. Seperti kita ini. Kita nggak pernah bertemu dengan sahabat, nggak pernah ketemu dengan tabiin, nggak pernah ketemu dengan tabiut tabiin, bahkan nggak pernah ketemu dengan tabiin dari generasi berapa ya? Generasi ke ini kan sudah tahun 1400-an. Kalau misalnya satu generasi hitungannya itu 100, berarti kan kita sudah generasi ke-14 kan? Generasi ke-10 aja kita nggak ketemu. Apalagi generasi ke-3. Tetapi nanti di dalam riwayat yang lain juga ada ya, Allah Subhanahu wa taala itu sangat memberikan sanjungan, pujian kepada orang-orang yang enggak pernah ketemu Rasul, enggak pernah ketemu sahabat, enggak pernah ketemu dengan orang-orang yang dekat-dekat dengan Rasul, tapi komit kepada ajaran Rasul. Itu akan mendapatkan sanjungan dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah kelak. Al-Khattabi berkata, dalam hadis ini terdapat isyarat tentang sedikitnya jumlah orang-orang yang mengalami hal tersebut. Sesungguhnya hal ini terjadi pada sebagian orang Badui yang telanjang kaki dan tidak terjadi pada seorang pun di kalangan sahabat yang terkenal. Artinya, mohon maaf, ini orang-orang yang jauh dari ilmu. Nah, begitu. Sehingga mengingatkan kepada kita akan pentingnya thalabul ilmi, pentingnya kita untuk belajar. Itu hadis yang ke-10 atau 165. Berarti di sini mulai dikerucutkan ya. Itu apa? Pintu kebajikan itu ada pada ilmu. Hadis nomor 11 atau 166. An Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi wa qala innahu la yaqtulus sayda wa la yanka'ul aduwa wa innahu yafqa'ul aina wa yaksirus sinna. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang menggunakan ketapel, dan beliau bersabda, sesungguhnya ketapel itu tidak dapat membunuh binatang buruan, tidak dapat membunuh musuh, dan bahwa ketapel itu hanya membutakan mata dan memecahkan gigi. Dalam riwayat lain disebutkan, wa fi riwayatin anna qariban libni Mughaffal khadafa fanahahu wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khadfi
wa qala innaha la tasidu saydan thumma ada fa qala uhaddithuka anna rasulullah sallallahu naha anhu thumma utta tahdhafu la ukallimuka abadan. Dalam riwayat yang disebutkan sesungguhnya seorang kerabat Ibnu Mughaffal bermain ketapel. Lalu Ibnu Mughaffal pun melarangnya dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menggunakan ketapel dan bersabda, ini maksudnya ketapel untuk main-main aja Pak. Ketapel hanya untuk mencelakai ya. Sesungguhnya ketapel itu tidak dapat membunuh binatang buruan. Ya kalau yang dipelinteng itu burung kecil ya mungkin mati. Maksudnya ketapel tidak secara logika tidak akan bisa membunuh kijang, kancil, napu gitu. Ini ketapel sebagaimana kita pahami ketapel ya, bukan ketapel yang diisi dengan pelurunya itu atau batunya itu diganti dengan jarum suntik kemudian dikasih bios. Nah, bukan itu maksudnya. Kalau itu sudah di teknologi ya, sudah di teknologi kalau itu. Tapi ketapel biasa itu membunuh buruan, tapi hanya apa? Kalau kena gigi memang bisa merombolkan gigi, ibaratnya begitu. Kalau kena mata bisa membutakan mata. Ini satu kisah. Hampir sama kondisinya dengan saya begini nih. Karena satu kecelakaan. Ada dulu itu, tapi itu kakak-kakak saya jauh ya. Generasi mungkin saya manggilnya ya selisih dengan saya itu usia paling sekitar 5 sampai 10 tahun mungkin. Main-main tuh Pak, bukan pelintang. Panah-panahan tapi dari lidi itu loh. Nah, entah ceritanya bagaimana, yang jelas ngenain mata. Bukan mata orang yang ini yang narik, mata temennya itu. Entah kemudian ke atas kemudian jatuh atau kemudian mengenai, yang jelas tidak. Akhirnya buta. Ya gimana? Ketancepan lidi. Ya kan? Tidak bisa membunuh buruan, tapi hanya mencelakakan. Dia begini, mematahkan gigi. Ya kalau pelintang betul kena gigi rompol juga mungkin Pak ya. Kalau kena mata juga bisa membutakan mata. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menggunakan ketapel dan bersabda sesungguhnya ketapel itu tidak dapat membunuh binatang buruan. Kemudian kerabat Ibnu Mughaffal tersebut masih mengulangi perbuatannya lagi. Lalu Ibnu Mughaffal berkata, saya telah memberitahukan kepadamu bahwa Rasulullah SAW melarang menggunakan ketapel, tapi engkau masih juga mengulangi perbuatanmu bermain ketapel. Saya tidak akan bicara lagi kepadamu selamanya. Ini satu riwayat yang kemudian dipahami kalau dikaitkan dengan riwayat sebelumnya ya. Dalam hadis ini diperbolehkan tidak mengajak bicara kepada ahli bid'ah, orang fasik dan penentang sunnah padahal ia tahu. Nah ini mohon maaf off the record, kadang-kadang penerapannya keliru pula. Berdasarkan hadis ini ataupun ayat-ayat ini juga mirip-mirip dengan ini, itu apa? Orang-orang yang kemudian dianggap oleh satu kelompok itu nggak sama dengan mereka, kemudian dianggap ahli bid'ah, dihajar, nggak diajak ngomong, salamnya nggak dijawab. Itu terjadi. Berbeda dari sisi penafsiran, berbeda dari sisi pemahaman teks dalil. Dalilnya sama, satu dalil, tapi kesimpulannya berbeda. Sama-sama menggunakan kata-kata inna ahdatsal
subhanallah. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha. Sama-sama itu yang dibaca. Wa kullu bid'atin dhalalah. Sama-sama dalil itu yang dibaca. Tapi berbeda penafsiran, berbeda dalam beberapa hal. Kemudian saya pada tingkat mengecap menjadi ahli bid'ah, mengecap menjadi ahli fasik, sehingga tidak layak untuk diajak bicara. Tidak layak mengajak bicara kepada yang ini, tapi kenapa akrab-akrab dengan musuh Islam sekalian? Ini yang menjadi problem. Dengan sesama muslim seperti kucing dan anjing, seperti minyak dan air. Sementara kepada orang-orang non-muslim yang nyatanya non-muslim bermesra-mesraan. Ini yang kebalik. Dan itu banyak terjadi. Tapi proses perjalanan berikutnya sekarang ini sudah banyak mencair. Itu dulu yang saya ceritakan sekitar untuk di Metro sekitar tahun-tahun 90-an. Sekitar tahun-tahun 90-an. Tapi sekarang sudah banyak mencair ya. Sudah banyak mencair, sudah banyak berubah ya, karena juga ada perubahan dari sisi masayihnya. Dari kalangan masayih juga ada perubahan. Nah, begitu itu. Termasuk diantaranya juga tidak mudah-mudahnya, jangan mudah-mudahnya juga mengecap seseorang itu menjadi ahli bid'ah. Kunut nggak kunut, kemudian dikatakan ahli bid'ah. Sedikit saya tambahkan, saya ini anggota Masjid Tarjih Muhammadiyah, Pak. Dalam kajian tarjih terkait dengan kunut itu belum sepakat. Makanya dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, enggak dibahas kunut itu, kecuali sekedarnya aja. Iya, karena memang dalam riwayat itu berbeda. Kalau dari sebagian kaum muslimin malah kemudian ini juga berlebihan. Kalau nggak kunut malah jatuhnya bid'ah, ini juga berlebihan gitu kan. Jadi sikap berlebihan sebenarnya jangan dibalas dengan sikap berlebihan pula. Itu podo wae jadinya kan. Sama aja jadinya kan. Berlebihan, maka nggak boleh sebenarnya ya. Kalau saya baca dalam Sunan Tirmidzi, Muwatta Malik, itu nggak ada semua, Pak. Bahkan dikatakan kunut subuh itu hal-hal yang diada-adakan. Tapi ada sebagian tabi'in, sebagian sahabat tabi'in itu yang memang melakukannya. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan. Makanya itu menjadi perdebatan di sini nih. Maka oleh karena itu dalam hal-hal yang memang sifatnya masih memang memungkinkan adanya perbedaan, itu tidak boleh dengan cepat kemudian kita menyatakan sebagai ahlu bid'ah yang kemudian amaliyahnya itu batal. Nggak boleh seperti itu. Nanti kalau imamnya nggak kunut kemudian sujud sahwi, nggak perlu ya. Kalau kemudian bermakmum kepada kepada orang yang sholatnya pakai kunut subuh, menganggap amal ibadahnya batal sehingga mengulangi subuh lagi, ini juga berlebihan ya seperti itu. Makanya sekali lagi memang betul bahwasanya hadis ini menjadi diperbolehkannya tidak mengajak bicara kepada ahli bid'ah karena tadi itu siapa tadi? Abu Sa'id tadi itu, Abdullah bin Mughaffal tadi itu menasihati kerabatnya bahwasanya itu nggak boleh, tapi dia ngulangi lagi, dibilangin lagi kok mengulangi lagi sampai diancam, kalau kamu ngulangi lagi aku nggak akan ngomong kepada kamu. Nah, itu jelas kalau seperti itu boleh, Pak. Nyata-nyata sesuatu yang dilarang, nyata-nyata sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasul, menyelisihi hal yang sifatnya ijma'i, maka itu boleh kemudian menjadi sebuah sebuah alasan untuk tidak mengajak yang bersangkutan. Tapi kemudian untuk tidak mengajak mengajak bicara bersangkutan bukan berarti menghilangkan hal-hal lain loh, menghilangkan hak-hak lain loh.
Kalau dia sakit dan nggak ada yang lain merawatnya, hak dia untuk mendapat perawatan dari kita. Kalau dia membutuhkan bantuan, sementara nggak ada yang bantu, kita yang wajib membantu mereka. Jangan kemudian seolah-olah berlepas sama sekali, nggak boleh juga. Imbang lah. Harusnya kita yang adil. Itu kan urusan tadi itu, urusan ini lain urusannya. Kepada non muslim aja kita hendaknya juga bersifat adil. Kalau nyawa seorang non muslim terancam karena kezaliman, kita harus bela itu, kita harus selamatkan itu. Terancam karena kezaliman ya, terancam dia dizalimi maksudnya, memang harus kita lindungi, harus dibela itu. Masa hanya karena dia non muslim kentir mau hanyut di sungai deras kita nggak tolong? Nggak boleh. Itu urusannya beda, urusannya berbeda. Lain halnya kalau sedang bertempur, dia kecemplung kali kentir tokre wae, itu bertempur, sedang perang. Masa sedang bertempur, orang itu sedang mau dibunuh oleh teman kita, padahal mereka betul-betul berperang. Jangan dibunuh. Orang bertempur ya gak ada urusan. Tapi ketika dalam keadaan damai, nggak boleh. Ketika dia terzalimi harus kita bela. Ini harus adil begitu. Tapi kalau pemikiran kita tidak sumul, pemikiran kita tidak, cara berpikir kita tidak makro, kayak split Pak ya, kayak ada gimana sih ini? Emang seperti itulah. Ya. Harus didudukkan dengan yang adil ya. Harus kita dudukkan pada porsinya masing-masing. Terakhir di bab ini nomor 12 atau 167, wa an Abbas bin Rabi'ah qala ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajara yakni al-aswad wa yaqul inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadur walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Muttafaqun alaih. Ini ungkapannya ini kalau saya baca ini sering senyum sendiri ini. Dari Abis bin Rabi'ah berkata, Abis ya, bukan Abbas tadi. Saya salah baca tadi. Wa an Abis bin Rabi'ah ya. Dari Abis bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad seraya berkata, saya mengetahui bahwa kamu itu batu. Kamu tidak dapat memberikan manfaat dan juga tidak pula memberikan bahaya. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah SAW mencium kamu, pastilah aku juga tidak akan menciummu. Saya terjemahkan dengan terjemahan yang ekstrim. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah itu mencium kamu, nggak sudi aku nyium kamu. Maksudnya apa? Kamu tuh batu, nggak bisa beri manfaat, nggak bisa memberi mudarat. Lah apa meneh meng batu ake. Hajar Aswad bukan, ya kan? Batu ake. Nggak bisa beri manfaat, nggak bisa memberi mudarat. Zatnya batu begitu itu. Ya kecuali ada unsur setelah diteliti, misalnya unsur alamiahnya yang lain itu beda. Itu bukan unsur-unsur apa? Unsur alamiahnya ya. Misalnya kayak saya pernah ditanya juga, bagaimana kalau batu apa itu yang batu giok ya? Saya nggak tahu persis, tapi kalau ternyata dari penelitian fisika dan kimiawinya ternyata dia ada faedah-faedah tertentu dari sisi fisikal semata, silahkan. Itu sebagaimana kita mendapatkan kemanfaatan dari jamu, ya kan? Kunir manfaatnya ini, temulawak manfaatnya kuwi, ya kan? Tambah dokoh mame. Itu manfaat fisikali, manfaat kimiawi. Ya kalau seperti itu ada memang kenyataan ya silakan, itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian ada keyakinan kalau pakai ini rezekinya lancar, nah ini masalah ini, ya kan?
Kalau ternyata batu giok yang kita pakai tadi itu memang bisa melancarkan karena ada muatan-muatan elektronik yang tertentu sehingga dikaji ternyata ada kemanfaatannya, silahkan. Saya nggak ngerti, saya ngerti ada yang meneliti. Kalau emang ada itu silahkan aja, nggak masalah. Tapi kalau diyakini kalau pakai batu akik, kalau pakai batu giok, kalau pakai gelang yang seperti ini, maka rezekimu lancar, kamu menjadi lebih berwibawa, ya kan? Kemudian urusanmu lancar semua. Nah ini masalah. Berarti di situ ada apa-apanya. Dalam arti apa? Ada takhayulnya, ada tatayurnya, ada mistisnya. Nah begitu. Kamu itu batu, wahai Hajar Aswad. Kalau aku, kata Umar, tidak melihat Rasul pernah menciummu, aku akan mencium kamu. Kamu nggak bisa beri manfaat, nggak bisa beri mudarat. Jamaah rahimakumullah. Inti cari hadis ini diberi penjelasan. Hadis tadi nomor muttafaqun alaih, Bukhari nomor 1597, 1605, 1610 dan Muslim nomor 1270. Inti cari hadisnya, satu, menyerahkan semua urusan agama kepada pembuat syariat. Mencium gak nyium kan dikembalikan kepada Rasul. Rasul mencium Hajar Aswad, maka Umar ngikut. Maka ketika Rasul juga tidak mencium atau tidak mengusap setiap pojok Ka'bah, ya jangan diusap. Jangan kemudian ada keyakinan-keyakinan tertentu. Itu betul Pak ya. Jadi ketika saya pengalaman ada diberi kesempatan umroh, itu masih ada juga orang-orang yang memang zikir-zikir tertentu di pojok-pojoknya itu. Saya pikir apa ini kok? Padahal nggak ada zikir-zikir tertentu yang harus dikhususkan di pojok ini baca ini, di pojok ini baca ini, nggak ada. Kecuali memang ada sebagaimana manasik ada itu. Di antara pojok ini dan pojok itu dianjurkan bacaan doanya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk di antaranya ketika di Hajar Aswad mencium, atau kalau mau mencium memberi isyarat. Dan kemudian juga mustajabnya doa di mana? Di multazam. Mana sih multazam itu? Baina Hajar Aswad wa babil Ka'bah. Antar Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu cuman beberapa potong meter. Kalau menempel Ka'bahnya berapa ya? Paling-paling 2,5 meter Pak ya. Jaraknya sekitar itu. Tapi kemudian dipahami pula oleh para ulama itu kemudian tempat itu, potongan itu kemudian memanjang sampai semuanya di Masjidil Haram yang selurus atau sejajar dengan itu. Utamanya gitu. Makanya doa di belakang multazam atau di belakang makam Ibrahim, sholat di sana itu dianjurkan. Sesudah kita sesudah kita tawaf, selesai tawaf, maka dianjurkan untuk berdoa di sana itu. Itu semuanya karena apa? Ada syariat, ada pembuat syariatnya. Siapa? Rasulullah. Rasulullah SAW diberi kewenangan untuk membuat syariat. Yang itu juga aslinya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan semua urusan agama kepada pembuat syariat dan mengikutinya dengan baik dalam hal-hal yang tidak dapat diketahui maknanya. Ini merupakan kaidah agung dalam mengikuti Nabi SAW terhadap apa yang beliau lakukan meskipun kita tidak mengetahui hikmahnya. Ya, ketika belum tahu hikmahnya, tetap tapi Rasul seperti itu, maka kita boleh mengikutinya. Yang kedua, sebagai bantahan terhadap pemahaman sebagian orang-orang bodoh bahwa Hajar Aswad mempunyai khasiat yang kembali pada bendanya sendiri. Kepada bendanya sendiri nggak ada apa-apa. Kepada benda Hajar Aswad sendiri nggak ada khasiat apa-apa. Yang ketiga, beberapa sunnah yang berupa ucapan dan perbuatan, dan sesungguhnya seorang pemimpin apabila merasa khawatir perbuatannya dapat menyebabkan pemahaman yang keliru bagi seseorang, maka hendaklah ia bersegera memberi penjelasan. Itu karena Umar bin Khattab dulu menjadi pemimpin, dia dilihat, dia menjadi contoh, dia akan ditiru oleh orang-orang belakangan, maka dia memberikan penjelasan. Ngapa sih kok nyium? Tuh ternyata karena Rasul nyium.
Dan nggak ada apa-apanya Hajar Aswad itu, nggak ada khasiat apa-apa Hajar Aswad itu. Kalau Hajar Aswad saja nggak ada apa-apanya, lah apalagi cuman kerikil di sana. Pulang umroh, pulang haji dengan semangat, pokoknya aku harus bawa kerikil ini ke tanah air. Habis itu sampai di rumah dibungkus dengan mori, kasih minyak wangi, disimpan. Oh, jadi jimat. Ketika jadi jimat betul begitu, wah, iblisnya yang menempati tempat itu betul-betul senang. Tiap malam Jumat atau tiap tanggal 1 Syuro, betul itu bungkusan mori tadi itu ngangkat ke atas, mencorong, terbang-terbang, wah bener ya. Dukden tenan ini, sakti tenan ini. Ya Ustaz ya. Kok memandang aku sih Ustaz? Kalau ada yang masih punya keyakinan seperti itu, kemarin-kemarin maksud saya, betul-betul kita hilangkan, betul-betul kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha. Demikian jemaah rahimakumullah, bab 16 yaitu bab memelihara sunnah dan adab-adabnya telah selesai. Ada 12 hadis dan beberapa potong ayat atau kutipan ayat, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada pertanyaan satu aja, kalau ada. Silakan Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bid'ah itu sendiri secara bahasa tambahan. Segala tambahan itu bid'ah. Secara bahasa. Maka ada ungkapan Umar bin Khattab sendiri ketika beliau menganjurkan sholat tarawih di masjid berjamaah, yang dulu di masa Rasul itu tidak lazim terus-menerus berjamaah, maka Umar memberikan satu ungkapan, kalau ini dikatakan bid'ah, inilah bid'ah hasanah. Itu kalau ini dikatakan bid'ah, fahadza ni'mal bid'ah, maka inilah bid'ah yang terbaik. Tapi ternyata apa? Para ulama memberikan penjelasan, bid'ah yang dikatakan oleh Umar di situ itu bid'ah dalam arti bahasa. Karena sholat tarawih berjamaah pas dari masa Rasul ada, gitu loh. Sholat berjamaah, sholat tarawih dilaksanakan berjamaah pada masa Rasul ada. Sehingga itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Sehingga ungkapan Umar bin Khattab mengatakan, kalau katakan ini dikatakan bid'ah, maka inilah bid'ah hasanah, maka inilah bid'ah yang paling baik, itu adalah bid'ah dalam arti bahasa, bukan istilah. Adapun dalam arti istilah bagaimana? Bid'ah dalam arti istilah itu adalah segala perkara-perkara yang baru diada-adakan dalam masalah agama. Bisa itu menyangkut masalah akidah, bisa masuk kepada ibadah mahdoh, bisa masuk pada ibadah mahdoh. Contoh masuk dalam ibadah mahdoh yang betul-betul dikatakan bid'ah, yang ini nggak ada persengketaan, diantaranya apa? Sholat subuh 4 rakaat, maka itu dikatakan bid'ah yang betul-betul mungkarat. Adapun yang masih perdebatan, satu kalangan menyatakan bid'ah, satu kalangan menyatakan tidak. Contohnya tadi tasbih dengan biji-biji, memang di situ adalah larangan Rasul sih tidak mengatakan, tidak ada secara sharih, nggak ada. Hanya adalah komentar para tabiin, para sahabat yang kemudian diikuti para tabiin. Kalau nggak salah siapa dulu ya, lupa saya. Ada yang memakai biji-bijian jagung atau batu-batu. Maka Rasulullah SAW memberi anjuran sebaik Rasulullah itu memberikan contoh ketika beliau bertasbih atau berwirid ba'da sholah, itu beliau menggunakan jari jemari, ruas-ruas jari jemari. Jadi itulah yang kemudian memang itu sunnah fi'liyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini kalau memang kita akan membatasi diri untuk tidak pakai biji-bijian tersebut karena Rasul tidak pakai, itu mulia, baik gitu loh. Adapun yang masih pakai, memang ada semacam ada seorang sahabat yang tidak suka gitu loh Pak. Karena apa? Rasul tidak pernah pakai, tapi juga sahabat tersebut tidak kemudian mengatakan batal amalmu, juga tidak, karena nggak berani juga. Itu. Maka dalam hal ini kalau nanti dibawa-bawa keterusan Pak,
ketika kita mau lempar jumroh, biar nggak lali, nanti ada catatan, itu nanti bisa dikatakan bid'ah loh Pak. Iya kan? Sing wis tinggal lempar tadi, yang mau dilemparkan tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Kenapa? Ngelemparnya pakai tangan kanan, nanti diambil tangan kiri. Kalau menjadi seperti itu bagi kalangan tertentu itu dikatakan bid'ah. Tapi apakah kemudian melempar jumlah dia batal? Udah bisa dikatakan itu. Itu bukan sesuatu bid'ah kemudian dianggap bid'ah yang batalkan itu. Tapi apakah seperti itu bid'ah? Nggak tahu juga. Kita nggak boleh mengatakan seperti itu. Termasuk diantaranya adalah biji-biji tasbih. Kalau saya sendiri pribadi memang tidak suka pakai itu. Tapi kita nggak berani mengatakan itu amalan bid'ah yang membatalkan amal. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Contoh tasbih ya. Contoh yang lain misalnya masalah apa ya, yang banyak terjadi di kalangan kita. Makan pakai sendok. Oh itu kalau makan pakai sendok itu bukan masalah ibadah ya, masalah muamalah. Ini masalah ibadah ya. Tambahin nih saya. Ini Pak, azan. Untuk mencapai ketinggian atau untuk menyebarkan suara, zaman dulu naik ke atas dan nggak pakai pengeras suara. Sekarang orangnya masih di bawah, alatnya aja yang ditinggikan, bahkan ditambah amplifier untuk loudspeakernya, untuk pengeras suaranya. Apakah itu dikatakan bid'ah? Nggak bisa dikatakan bid'ah. Padahal itu terkait langsung dengan amaliyah adzan. Tapi itu tidak dikatakan sebagai bid'ah. Maka hal-hal yang seperti itu tidak bisa dikatakan bid'ah, yang kemudian menjadikan amaliyah itu batal. Ada amaliyah bid'ah yang menjadikan batal Pak. Amaliyah bid'ah yang menjadikan batal. Contohnya tadi itu, sholat zuhur cuma 2 rakaat. Nah, saya kembalikan kepada pertanyaan inti, sholat tarawih misalnya. Rasul mengerjakan 11 rakaat. Bagaimana yang mengerjakan lebih? Sebenarnya di kalangan para ulama itu dikatakan Rasul biasanya mengerjakan sholat malamnya beliau itu 11 rakaat, enggak kurang, enggak lebih. Nah, gitu. Itu pun jika beliau mengerjakan sholat malam. Apakah Rasul pernah tidak mengerjakan sholat malam? Wallahualam, saya tidak pernah mendapatkan cerita dan enggak pernah mendapatkan riwayat. Tetapi ada satu riwayat Rasul sangat memperhatikan witir dan sholat sunnah fajar, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Dan witir itu bagian dari sholat malam. Pertanyaan kita berikutnya, kalau orang yang melaksanakan lebih daripada 11 rakaat mau dikatakan bid'ah, kenapa yang melakukan hanya 2 rakaat nggak dikatakan bid'ah? Iya kan? Rasul melaksanakan 11. Kalau ada orang melaksanakan lebih daripada 11 dikatakan bid'ah, kenapa yang melakukan 2 nggak dikatakan bid'ah? Harusnya sama dong konsekuensinya. Enggak 11, cuma 2. Tapi tidak. Ternyata apa? 2 juga boleh, 3 juga boleh, 11 juga boleh. Sehingga di kalangan sahabat sendiri, bahkan masih ada sahabat banyak, sahabat sepuh masih banyak. Umar sendiri melebihkan sholat tarawihnya tidak 11 rakaat. Pada masa Umar, kalau nggak salah baca, itu sampai 20. Dengan witirnya jadi 21. Itu masih di kalangan Umar. Ketika Umar jadi khalifah, itu sudah segitu. Sementara ada hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khalafair rasyidin min ba'di. Hendaklah kalian pegangi sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberkati atau yang diberi petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang erat-erat, gigitlah dengan gigi geraham. Makanya para sahabat, para tabi'in, para itba'ut tabi'in, kemudian ada ungkapan begini, kami memendekkan bacaan tapi memperbanyak rakaat. Karena 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. Karena 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. Karena 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. Karena 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. Karena 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. Karena 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. Karena 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. Karena 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. Karena 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. Karena 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. Karena 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. Karena 11 rakaatnya Rasul itu sendiri sudah hampir semalam suntuk. Karena
11 rakaatnya Rasul. Kami memendekkan bacaan tapi memperbanyak rakaat biar sama-sama sholat malamnya masih lama. Nah gitu. Yang salah itu apa ya? Nggak ada tumakninah. Yang itu yang salah. Ya. Saya bukan mengatakan yang salah itu yang 20 tapi nggak tumakninah ya. Salahnya karena nggak tumakninah hari itu. 20 tapi kalau tumakninah silakan. Oh, ada riwayat, ada kisah. Ini kisah sekarang ini maksud saya. A.R. Fahrudin itu pernah diundang oleh Gus Dur untuk mengimami di Jombang sana. A.R. Fahrudin nanya, pakai cara Muhammadiyah apa NU? 11 atau 20? 20. G. A.R. Fahrudin sholat sebagaimana beliau biasa sholat. Bacaannya yang panjang-panjang juga. Giliran teko 8 rakaat balik A.R. Fahrudin. Lanjut nopo cekap. Cukup saja. Akhirnya malam itu sholat tarawihnya 11 rakaat, 8 tambah 3. Akhirnya katanya juga Gus Dur komentar, baru kali ini wong NU sak Jombang di Muhammadiyah ini wong siji. A.R. Fahrudin sendiri. Maknanya itu bukan hal yang sakral, bukan hal yang sifatnya itu baku sekali, Pak. Bukan hal yang baku. Buya Hamka pernah diajak oleh Hasyim Asy'ari dalam sebuah perjalanan untuk ngimamin subuh. Karena imamnya Buya Hamka, beliau menghormati warga NU, pakai kunut subuh. Yang mengimami Buya Hamka. Padahal beliau orang Muhammadiyah yang biasanya nggak kunutan, tapi karena menghormati jamaah yang banyak, beliau kunut. Sebaliknya, tapi kalau yang kebalikannya saya nggak dapat cerita. Hanya itu yang Tapi kali lain pernah. Buya Hamka juga katanya itu menjadi imam sholat subuh karena beliau nggak kunutan. Maka Hasyim Asy'ari ya nggak kunutan. Enggak kemudian sujud sahwi juga enggak. Inilah terkait dengan masalah apa sih? Ini masalah-masalah yang sifatnya dalilnya memang ada, tapi hanya di kalangan para ulama itu berbeda-beda konklusinya, berbeda-beda kesimpulannya. Dan memang itu tidak bisa kita tidak bisa kita jadikan menjadi amalan-amalan yang kemudian merusak amalan ya. Tapi lain halnya kalau begini Pak, kita meyakini 1 Syawal hari ini, kita yakin itu, meyakini yang 1 Syawal hari ini, kok masih puasa, maka haram. Tanpa kita menyalahkan yang masih meyakini tanggal 30 Ramadan, gitu loh. Yang masih meyakini hari ini 30 Ramadan, dia kalau nggak puasa malah dosa. Dia harus melengkapi 30 hari Ramadan. Tapi bagi orang yang meyakini sudah 1 Syawal, nggak boleh pula untuk saum. Dia harus buka, walaupun mungkin saja kalau dia sendirian, nggak ada sholat tarawih, ya jangan sholat tarawih. Nggak ada sholat id, ya jangan sholat id sendirian. Jangan sholat id sendirian, tapi dia jangan puasa. Gitu. Ini hal yang sifatnya lebih prinsip, beda-beda, tingkatannya beda Pak ya. Makanya dari sinilah kemudian bagi yang menggunakan hisab itu juga ada dalil, bagi yang menguatkan ru'yatul hilal juga ada dalil, sama-sama kuatnya di situ. Ya memang kalau apa namanya, zaman pemerintahnya model kayak Orde Baru lebih kuat ya. Zaman Orde Baru pokoknya harus gini, awas gak gini. Sebenarnya di kalangan Muhammadiyah itu pemikiran wujudul hilal itu dari dulu juga sudah ada Pak. Sebenarnya, cuman nggak berani diungkapkan, belum berani diungkapkan wujudul hilal itu, masih ngikut kepada imkanur ru'yat. Kalau belum sampai 2 derajat masih dianggap itu belum bisa dijadikan patokan. Tapi sekarang jangankan 2 derajat, setengah derajat, jangankan setengah derajat, 0, sekian 1 menit udah masuk itu udah.
Karena dalam keyakinan Muhammadiyah itu sudah wujudul hilal. Nah, seperti itu. Karena pemerintahnya juga tidak sekuat Orde Baru dan ada apa namanya era reformasi dengan dalih demokrasi dan dalih kebebasan berpendapat, itu dimanfaatkan betul oleh kalangan kawan-kawan Muhammadiyah. Coba zaman Orde Baru nggak berani. Karena apa? Tekan betul pemerintah. Itulah memang salah satu di antara fungsi sultan. Salah satu fungsi sultan itu memang untuk menghilangkan perbedaan. Salah satu fungsi sultan untuk meminimalisir perbedaan. Wallahu. Mungkin ini yang dapat kita kaji bersama pada kesempatan pagi hari ini. Yang benar dari Allah SWT, yang salah saya pribadi astaghfirullahaladzim dan assalamualaikum subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.